lahan-lahan yang ada di sekitar kota untuk jadi perumahan yang disebut landed house itu. Jadi kita mengarah kepada rumah susun. Nah, ini kongres kita nanti menurut saya mengarah kepada kita menuju di daerah perkotaan membangun rumah susun. Dan untuk rumah susun ini kita mempunyai program-program peremajaan kota, urban renewal. Dan di sini menurut saya ide kita mempunyai satu departemen perumahan, Kementerian Perumahan yang kuat menurut saya sudah pada tempatnya. Karena dengan demikian dia bisa melakukan upaya-upaya mendorong demikian rupa sehingga kota-kota seluruh Indonesia bisa dikoordinir, bisa berjalan dengan baik. Karena kalau kementerian ini nggak kuat, menurut saya juga program-program seindah apapun dia tidak akan bisa berjalan. Jadi kembali tadi, perumahan tadi, kita menuju kepada peremajaan kota, Pak. Nah, saya lihat dalam penelitian sepintas di kota-kota kita ini, kalau saya diajak dulu oleh teman-teman dari PU, mungkin Pak Romadi juga ikut waktu itu, kita masuk ke daerah kumuh. Hunian-hunian daerah kumuh itu adalah di bawah 45 meter persegi per kakak itu hampir 70%. Jadi daerah kumuh kalau kita teliti 45 meter persegi ke bawah itu, dan yang terbanyak 20 meter persegi, 25 meter persegi hunian. Bahkan ada rumah-rumah itu nggak ada WC-nya, nggak ada kamar mandinya, dia gabung-gabung. Nah, jadi kita bayangkan kalau ini bisa kita robah menjadi tipe 3A6, betapa kemajuan yang mereka capai. Jadi pemikiran kita peremajaan kota menurut saya sangat penting sebagai upaya kita untuk mengatasi kesulitan transportasi, kesulitan lahan, dan juga lain. Nah, dalam kaitan inilah Pak, saya juga ingin urun pikiran di sini. Pikiran-pikiran kita mengenai pengembangan rumah susun ini, menurut saya kota-kota besar kita juga harus berpikir lebih terbuka. Ada studi-studi yang dilakukan bahwa ternyata kalau kita bisa mengembangkan 1 hektar lahan, kalau dia didiamkan di kota, mungkin PBB-nya hanya mungkin 100 juta. Tapi kalau ini kita bangun menjadi rumah susun baik yang menengah maupun yang mewah, ini akan berlipat ganda PBB yang akan didapat oleh pemerintah kota. Jadi sebenarnya pikiran membangun rumah susun ini menurut saya harus kita tuangkan dalam kongres yang akan datang sebagai jawaban kita dikaitkan dengan peremajaan kota. Saya bisa membayangkan kalau dari depan Sarina sampai pasar Tanah Abang diremajakan, kayak apa indahnya kota kita itu. Kalau dari pasar Senen sampai rumah sakit St. Carolus diremajakan, betapa indahnya kota Jakarta ini. Kalau daerah-daerah kumuh di belakang kita ini, daerah Gajah Mada sebelah belakang, banyak daerah kumuh ini, itu kalau itu dibangun, betapa. Nah, jadi dengan demikian, saya mendorong akan adanya peremajaan kota sebagai upaya kita ke depan. Nah, dalam kaitan dengan perumahan ini, saya juga mencatat dengan baik, program kredit pemilikan rumah juga harus menjadi kebijakan pemerintah. Jangan dilepas kepada market forces saja. Kenapa saya katakan begitu? Karena pada awal waktu saya mulai ikut di dalam penanganan ini, saya tiap bulan ada rapat bersama, Pak, dengan salah seorang direktur Bank Indonesia dari Departemen Keuangan, Dirut BTN, dan lain sebagainya. Bahkan pada saat itu, terus terang ini ada teman-teman BTN sini, mau menunjuk Dirut BTN, Bank Indonesia tanya ke saya dulu, kalau menurut saudara siapa yang cocok untuk Dirut BTN. Jadi begitu Menteri Perumahan diminta pendapatnya. Nah, kalau sekarang mungkin Menteri BUMN yang akan menunjuk. Nah, kalau dulu Menteri Perumahan, baru Gubernur Bank Indonesia mengusulkan dan diangkat. Nah, jadi dengan demikian kita bisa melihat bahwa kredit pemilikan rumah ini harus menjadi kebijakan pemerintah. Dan waktu itu dananya memang gabungan dari dana dari Bank Indonesia ada, dari Bank Pemerintah ada, dari budget ada, kemudian dari World Bank juga ada, baru kemudian dana yang dihimpun oleh Bank Tabungan Negara sendiri. Nah, sehingga dengan demikian dana itu bisa kita hitung interestnya itu berapa, lalu ada variasi. Nah, di sini saya lihat Saudara Hotboner ada di sini, Jam Sostek. Dari dulu memang dana-dana di Jam Sostek ini belum bisa disentuh dengan baik untuk bisa dipakai.
Saya pernah Menteri Perumahan, saya pernah Menteri Tenaga Kerja membawahi Jamsostek, tapi terus terang dananya itu ada, tapi kita nggak bisa main perintah. Pernah Pak Romo main perintah, akhirnya nggak jalan juga. Waktu pendahulu saya, supaya Jamsostek bangun sana katanya, kemudian direksi mengatakan nggak bisa. Nah, tapi apa yang saya mau singgung, untuk KPR ini, masalah tabungan menurut saya penting dipikirkan. Baik tabungan sekarang di Jamsostek itu adalah kalangan swasta, kemudian ada tabungan pegawai negeri, tapi kalau ini kita perluas, maka ada sejumlah dana yang bisa dipakai lebih banyak lagi. Nah, di sini saya lihat otoritas Kementerian Perumahan itu penting juga ikut berperan, ikut menentukan. Kalau dia nggak ikut menentukan penggunaan dana-dana itu, maka program KPR tidak akan pernah bisa terlaksana dengan baik. Jadi saya tetap mengatakan bahwa program tabungan perumahan itu harus tetap menjadi program kita, sehingga dengan demikian dana-dana yang dihimpun baik oleh Jamsostek sebagian itu disisihkan untuk perumahan, baik pegawai negeri. Nah, lalu dana ini kemudian menjadi modal utama kita dalam rangka KPR, dikombinasi dengan setiap tahun harus ada budget dari pemerintah yang cukup besar untuk blend dengan dana-dana itu tadi, ditambah dengan dana yang dihimpun oleh bank-bank pelaksana, sehingga kredit pemilikan rumah itu interestnya tidak terlalu tinggi, bisa terjangkau oleh target grup yang kita tuju. Kalau ini tidak bisa dilakukan, menurut saya program-program ini tidak akan berjalan dengan baik. Jadi saya melihat masalah tabungan ini penting juga nanti disoroti, bagaimana kita memberi insentif kepada mereka-mereka yang menabung, atau bagaimana kita memberi kesempatan juga kepada lembaga kalangan-kalangan swasta kalau dia menyisihkan sebagian dananya untuk perumahan ini, apa perlakuan terhadap mereka. Jadi dengan kata lain, saya ingin ada program penghimpunan dana yang bunganya tidak terlalu tinggi, baru bisa dipakai untuk KPR, baru dengan demikian juga program perumahan ini bisa berjalan.